Sekali lihat 2017 sampai 18 habis digusur orang perusahaan. Tanya, kami disuruh, siapa suruh manusia ke setan kah? Tetapi kalau peraturan undang-undang saya tidak tahu, tapi asli kami punya tanah dan kami punya lahan, lokasi dikelola itu memang hak aku yang digusur itu. Lama menunggu, habis minggu dan ganti tahun, tidak ada solusinya. Gimana itu? Petugas aparat kampung atau petugas desanya. Tidak ada peduli, orang masyarakat susah seperti aku. Makan pagi, siang pun tak ada. Makan siang, sore pun tak ada. Kami dilempar tanya ke Pak Lekok, itu ular, ulat itu, mana aku tahu orangnya. Sampai hari ini tidak ketemu 4 kali aku pergi ke Barong itu. Pak Lekok itu siapa, Pak? Edi Santo. Ya, Edi Santo itu. Itu namanya itu siluman. Mereka itu tidak ada perhatian sama orang. Menggarap hak orang. Bilangnya gampang. Tidak mungkin kami tidak bayar. Tidak berani perusahaan garap. Sekarang kenapa tidak berani itu ya saya tidak masalah. Yang berani itu. Yang masalahnya begini. Nah, membungul pekerjaan untuk masyarakat. Hilang pekerjaan. Tanam tumbuh saya tidak catat. Kalau aku yang dulunya masihnya tidak digarap. Jangan sementara tanah, kayu pun hancur digarap. Sampai hari ini titik koordinatnya tidak ada. Apalagi uangnya lebih jauh dari pabriknya. Jadi itu semua dibungul pekerjaan kami. Jadi tidak ada lain, tidak ada lebih. Berdampitan sama adik yang dua ini. Adikku semua yang dua ini dibar dengan ini. Jadi masalah itu tidak ada solusinya kan. Bayarnya tidak pernah dikasih apa itu dan ininya tidak ada, tapi tanah pun habis digusur, kayu pun habis tumbang di situ, tidak ada lagi. Di yang lain yang bisa untuk bikin papan balok Pak Sinar itu bilangnya dulu berapa kamu 1 kubik. Saya tidak tahu, saya tidak pernah jual kayu yang papan, yang kayu bulat. Kalau kamu mau 300.000 1 kubik. Nah, bikin surat ya gampang sama etam. Ya etamnya gampang aja, tapi etamnya ya beginilah sifatnya. Jadi karena aku bodoh, saya percaya begitulah sifat orang. Ini sekian kamu punya hektar, titik koordinat batas ke batasnya sama mereka. Ada, itu ndak ada dibungul betul-betul. Kalau aku ketemu yang dari hutan, mungkin aku hilap. Ya, tapi untung Tuhan dalam diri aku. Maka pergi di sini, bagaimana solusi yang benar kita kasihan sama kami masyarakat. Maka itu dari nenek sampai bapak, sampai aku, nenek, kakek semua mati, bapak, mama semua mati. Tinggal kami 2 orang maha. Jadi adikku tidak dapat pergi di sini, kamu aja urus ini, dibungul pekerjaan ini. Susah juga aku pikir, sedih aku. Semua ini dikuasai sawit, ketapang. Hanya ketapang ini memang banyak ragamannya begini. Nah, dibilang nanti belum masa berapa tahun, jadi sudah lama bohongannya itu. Jadi ku kira seluruh masyarakat di Besi, di Bermai, di Nili mungkin ada. Tidak lain kami satu paket masalah kerugian itu yang kami sayangnya. Karena tidak pernah orang mengecap yang untung itu yang tidak baik. Tapi apa maksud dan tujuan Bapak sehingga mengundang wartawan Pak dalam masalah ini Pak? Sawit ketapang ini menghilangkan hak kelola saya. Ini Lembo saya ini. Hancur semua. Ini Lembo 2. Sungai Terlincir ini. Saya tidak tahu juga tahun saya beladang di situ. Itu mulai saya istri dulu. Mulai saya ladang itu. Berdampingan sama mertua saya. Di Sungai Terlincir ini. Nah yang ini kan sudah diukur 2018 kemarin itu. Sama anak saya, sama cucu saya. Yang ukur itu Pak Dang itu. Keliling kami 3, dia bilang, ini Om, dia bilang, lahan Om ini sudah diukur orang, 2 orang ini. Yang luas ini 1 hektar lebih-lebih saja.
Ini opelek sama Pak Dongan, dia bilang. Ini yang satu ini opelek sama Pak Beruheh. Masa? Saya bilang. Jadi om punya ini hanya 1 hektar lebih saja ini. Yang luas. Nggak tahu berapa hektarnya hilang diukur orang ini. Kita 1 minggu saya telepon. Bagaimana ini? Dang, itu anak penakan saya juga. Sudah keluar. Dia minta Pak Edi Sesianto Lekok. Dia minta simpan gambarnya. Pak, saya bilang, apa hubungan saya sama Pak Lekok Edi Sesianto itu? Bisa minta simpan gambar lokasi saya, Lembo saya. Apa hubungannya? Manajer Ketapang, jadi disimpan mereka. Biar aja. Jadi sampai sekarang belum tuh. Malah sekarang ini sudah ditanam. Sudah saya antar pelang di situ. Saya larang. Kalau ini belum dibayar, saya bilang jangan tanam. Kalau mau dipukul, saya pukul. Ya, biar aja saya penjara, yang penting saya merasa pukul mereka. Kalau yang satu ini, yang Lembo 2 ini, kena ini seberang sungai ini Lembo saya semua ini. Sekitar lah, kena itu 9 kaleng setengah ditanam padi. Ladang 2 tahun. Mengundang media ini dalam masalah apa Pak? Kira-kira bisa dijelaskan Pak? Ini masalah lokasi yang kena gusur. Ini mulai tahun 2020, pertama-tama 4 hektar di Lungapiak. Setelah itu 12 hektar di Ohot. Ini belum ada gambar. Tahun 2020. Setelah itu 2 hektar di Beno. Itu belum juga. Terakhir tahun 2020 ini kena gusur tadi 39 hektar. Ada petan. Ada berapa hektar untuk Bapak sendiri aja? Ini untuk saya sendiri ini 55. Tapi orang gusur. Karena itu banyak lembo saya, banyak rotan, tanam-tanaman yang saya akan mulai beladang di situ tahun 77. Jadi tanya sama orang gusur itu bilang dibayar ini nanti. Sekarang mana orang bayar? Perusahaan mana itu Pak? Ketapang, Ya. Hijau Lestari. Ya, manakan saya itu larang. Ini jangan digusur, ini kami punya. Sampai menantu saya itu gemuk itu bilang, kamu mau dibunuh saya begini. Kalau masih gusur, orang tidak peduli. Jadi maksudnya saya tidak kasih itu banyak tanaman saya. Segala kayu ulin, segala rotan. Pokoknya tanaman itu saya kira ribuan sudah. Orang perusahaan itu datang ke gusur itu saya sudah larang, sudah bilang jangan gusur saya punya ini. Tapi mereka bilang itu sudah disuruh orang. Siapa yang suruh itu? Tidak tahu juga. Tapi kami ini kerja kan disuruh. Tapi tanya siapa yang suruh kamu kerja? Kalau kamu mau disuruh, kenapa orang suruh kita makan tai mau kan? Dia tidak sahut-sahut lagi.